A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih, selamat datang kepada Pak Ustadz Aep dan kepada sahabat-sahabat semuanya. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kasih sayangnya sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya dan kepada tabiin, dan kita umatnya semoga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada para sahabat-sahabat semuanya. Kajian pagi ini bersama Ustadz Aep Saifuddin Syahida dengan tema 5 dosa besar yang tercantum dalam Al-Quran bagian 2. Kajian pagi ini akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Teh Desi atas dibukanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hatur nuhun juga untuk Ustadz Aep yang sudah bergabung dan memberikan kajiannya di tengah-tengah kesibukan saat ini ya Ustadz ya. Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas mengenai 5 dosa besar dan kemarin itu sampai ke poin ketiga ya Ustadz Aep, yaitu sampai membunuh gitu kan. Dan kemarin juga minggu lalu Ustadz Aep sudah membahas mengenai bahwa bila kita menghindari dosa besar, insya Allah dosa-dosa kecil kita ikut terhapus. Namun bila kita tidak menghindari dosa-dosa kecil atau melakukannya terus-menerus, bahkan bisa menjadi dosa besar. Jadi sebenarnya dua-duanya saling berkaitan. Ustadz Aep juga minggu lalu sudah memberikan kita doa agar kita bisa terhindar dari beberapa dosa, salah satunya itu dosa syirik ya, yang menyekutukan Allah. Untuk itu maka kita akan lanjut mendengarkan bagaimana sih kelanjutan dari poin keempat dan kelima juga mengenai dosa besar yang akan disampaikan oleh Ustadz Aep. Mangga Ustadz, waktunya 45 menit. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, keberkahan, rahmat, dan mudah-mudahan ampunannya senantiasa menyertai kita semua sehingga kita kembali kepada Allah dengan kondisi yang suci. Illa man atallaha biqalbin salim. Suci tentunya kita dambakan karena memang ketika kita merasakan suci ataupun bersih jasad saja, ini terasa semangat, terasa fresh, terasa punya harapan yang lebih baik, optimis akan masa depan. Begitulah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Maka sebenarnya terkait dengan dosa ini, ya, karena memang adanya dosa itu adalah ketika dua hal. Ketika Allah memberikan perintah kemudian tidak dilaksanakan, itu terjadi dosa. Dan sebaliknya ketika Allah melarang terhadap apa yang dilarangnya dan itu larangan dilakukan, itu pun menjadi dosa. Muaranya memang dari sana. Maka kita tentunya mengetahui dosa dan kesalahan tentunya supaya kita terhindar dari dosa itu.
ya. Dan harapannya menjadi pribadi-pribadi yang suci, yang bersih, sehingga ketika kembali kepada Allah dengan membawa kalbu yang suci dan selamat. Itulah yang kita harapkan. Nah, maka tentunya dari dosa besar yang akan kita lanjutkan pembahasannya adalah harapannya kita terhindar. Ya, terhindar apalagi dosa besar, karena memang itu sudah disebutkan bagaimana ancamannya di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam hadis kemarin disebutkan al-mubiqat, yang menghancurkan. Ya, tentunya setiap kita tidak ingin kehancuran. Maka bagaimana kita mengetahui dari dosa itu, terutama dosa besar, sehingga kita Allah bantu dan dengan kemampuan kita untuk menghindarinya. Dan tadi harapannya adalah karena terkait dosa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah noda. Kalau dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan bahwa dosa yang kita lakukan itu hanya akan menjadi rain. Rain itu adalah noktah. Kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Bahkan dosa yang kita lakukan itu akan menjadi noktah rain, noktah. Jadi titik, lama-lama kan titik itu menjadi banyak, kemudian yang menyebar ala qulubihim, di dalam qalbi kita. Ya. Maka tentunya di dalam surat Asy-Syamsu mengisyaratkan bagaimana kita menjadi pribadi yang beruntung dengan senantiasa mensucikan diri. Tadi mensucikan diri itu adalah senantiasa meninggalkan dosa dan bertobat. Ya, karena Allah menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbut tawwabin, menyukai, mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kembali kepadanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang senantiasa mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya dengan tidak melakukan dosa. Maka isyarat dalam surat Asy-Syamsu itu adalah qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, dan sebaliknya wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Ya. Jadi mengotori dengan hal-hal kesalahan dan dosa. Karena tadi dosa yang dilakukan hanya akan menjadi noktah-noktah yang lama-lama menjadi banyak. Ya. Bagaimana dosa yang tidak ditobati, tidak minta ampun kepada Allah, gambarannya adalah seperti kotoran yang ada di kaca. Ya, ibu-ibu, tetet semuanya mungkin lebih banyak di rumah dibandingkan dengan suami yang mencari nafkah untuk keluarga. Bagaimana senantiasa memperhatikan kondisi rumah. Salah satunya kaca. Kaca itu dibersihkan. Ketika kita membiarkan kaca itu kotor, ya, mungkin sehari ada debu yang menempel sedikit, 2 hari belum begitu banyak, 3 hari pun sama. Tapi lama-lama kalau sudah 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan tahun, itu dibiarkan, tidak dibersihkan, tidak dielap, maka bisa jadi kotoran yang ada di kaca tersebut sudah membandel, walaupun ada ada alat untuk membersihkan noda yang membandel. Begitupun dengan gambaran dosa di dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita malas untuk kembali, untuk tobat kepada Allah, untuk banyak beristighfar, maka nauzubillah, dikhawatirkan dosa itu akan sulit untuk dihapusnya, sama halnya dengan kotoran yang ada di dalam kaca ataupun di kaca. Ketika kotoran yang ada di kaca itu sudah menghalangi, kalau di rumah mungkin menghalangi keindahan dan tidak terlihat yang di luar. Tapi bayangkan ketika kotoran itu ada di kaca mobil. Ya. Selain menghalangi keindahan, tentunya akan menghalangi bagaimana perjalanan dan bisa menyebabkan kecelakaan. Itulah gambaran dosa. Ya, kita akan celaka ketika kita tidak senantiasa membersihkan. Maka isyarat dalam surat Asy-Syams itu qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha. Dan sebaliknya, merugi orang yang senantiasa mengotori jiwa
dengan dosa, dengan kesalahan. Mudah-mudahan jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita termasuk orang-orang yang senantiasa berupaya untuk membersihkan jiwa. Maka dengan adanya kajian ini pun mudah-mudahan salah satu upaya kita senantiasa tazkiyatun nafs, kita membersihkan diri. Ya, karena itu yang paling penting. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai menulis dalam bukunya begitu tebal tentang mensucikan diri, tazkiyatun nafs. Intinya adalah bagaimana kita senantiasa berupaya untuk menghindar dari dosa, terutama dosa-dosa besar. Baik jamaah sekalian, maka selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan tentang dosa besar yang keempat dan kelima insya Allah. Nah, dosa besar yang tercantum di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis telah kita bahas kemarin, 3 dosa besar. Yang pertama adalah syirik, musyrik, menyekutukan Allah, kemudian berbuat sihir, ya, karena itu bekerja sama dengan syaitan, ya, dan besar kemungkinan ketika bekerja sama dengan syaitan adalah kekafiran, maka termasuk dosa besar. Juga yang ketiga, membunuh tanpa hak, ya, karena memang membunuh ada yang diperbolehkan, ya. Kemudian ketika tidak diperbolehkan ataupun tanpa hak, maka ini termasuk kepada dosa besar. Waqatlun nafs, jadi dosa besar. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas yang keempat adalah masih di serial dosa besar, meninggalkan sholat. Ya. Kelihatan sepele memang ketika membahas sholat itu. Sholat setiap hari kan dilaksanakan. Ya. Maka biasanya ada candaan tuh. Kenapa sholatnya cepat sekali, gancang kalau kata orang Sunda. Cepat sekali. Lah udah biasa dari kecil katanya, udah lancar. Udah tapis gitu kan, kalau supir itu udah sambil merem aja udah lancar. Nah, itu memang kelihatannya kita membahas sholat ini ringan gitu kan, karena memang sering dilakukan. Tapi bagaimana perintah di dalam sholat ini adalah mendirikan aqimus sholat. Berarti ada nilai-nilai yang kita bawa dari sholat itu di luar sholat. Tentunya kehidupan di luar sholat lebih lama. Kalau taruhlah sholat sekarang yang wajib, satu sholatnya 5 waktu itu, satu kalinya paling lama taruhlah 10 menit. Ya. Berarti kalau 5 kali, 50 menit. Taruhlah 1 jam. Waktu kita 24 jam. Ya. Walaupun mungkin ada yang lebih dari 24. Ya. Jadi rata-rata 24 diambil 1 jam, masih tersisa 23. Lebih banyak waktu di luar sholat. Maka bagaimana aqimus sholat, mendirikan sholat itu? Nilai sholat dibawa ke kantor kalau bagi yang mengantor. Nilai sholat dibawa ke kebun kalau bagi yang tukang kebun. Nilai sholat dibawa ke tempat-tempat aktivitas. Ya. Ada yang ke toko mungkin ketika menjadi pedagang, ya. Ataupun dibawa ke halayak masyarakat. Banyak ketika dia menjadi pejabat juga. Bukan. Nilai sholat, makanya aqimus sholat. Dan meninggalkan sholat termasuk kepada al-kabair, dosa besar. Maka celaka bagi orang yang lalai di dalam sholatnya, apalagi meninggalkan sholat. Ya, di dalam surat Al-Ma'un, kita sudah hafal. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Dan ayat ini satu kesatuan, bahkan dilanjutkan alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ria di dalam salatnya, ingin dipuji oleh manusia, wa yamna'un al-ma'un. Ya, masih satu kesatuan. Ketika dipotong ayatnya nanti jadi salah makna, ya. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Tuh orang yang salat celaka, makanya nggak usah salat. Padahal ada lanjutannya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salat. Yang lalai saja
Yang sholat dengan lalai celaka, apalagi yang tidak sholat. Maka berkaitan dengan hal ini memang para ulama menyebutkan ini lalai ini sifatnya dari berbagai hal. Lalai mungkin dari segi melaksanakan waktunya, karena memang sholat itu adalah sudah ditentukan waktunya. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'mini, bagi orang yang beriman itu kita mawquta, sudah ada waktunya jelas. Maka bagaimana ketika amalan yang paling sempurna itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi adalah sholat di awal waktu. Karena itu menggambarkan. Maka dari sholat ini adalah menggambarkan bagaimana kita disiplin. Ya. Kita disiplin bisa belajar salah satunya dari bagaimana kita sholat. Ya. Ketika kita sudah disiplin melaksanakan sholat, mendirikan sholat, ya, laksanakan dulu. Ya. Jadi melaksanakan sesuai dengan waktunya, insya Allah Allah akan bimbing untuk senantiasa disiplin dalam hal-hal yang lainnya. Nah, sholat adalah sebagai ukuran. Ya. Maka orang yang melaksanakan sholat dengan lalai itu akan celaka. Ya. Mungkin waktunya kurang diperhatikan, ataupun syarat dan rukunnya juga lalai dia melaksanakannya. Ya. Dalam sholat itu kan ada syarat sebelumnya, ada rukun yang dikerjakan, yang dilaksanakan ketika melaksanakan sholat. Bahkan ada pembatalan. Ya. Ada batal sholat, sehingga kita berupaya untuk menghindari supaya tidak batal sholatnya. Ataupun ada sunnah-sunnah di dalam sholat. Itu semuanya adalah untuk menyempurnakan ibadah kita. Maka ada sholat sunnah. Ya, karena dikhawatirkan sholat yang wajib yang kita lakukan masih banyak kekurangannya, makanya disempurnakan dengan sholat sunnah. Ya. Ini jadi yang meninggalkan sholat dosa ini adalah yang sholat fardu tentunya. Karena kalau orang sudah melaksanakan terbiasa sholat sunat, yakin yang fardu itu dilaksanakan. Ya. Jadi fawailul lil musalli, orang yang lalai sholat itu celaka. Ya. Apalagi yang meninggalkan sholat. Maka sholat termasuk kepada al-kabair, dosa besar. Jamaah sekalian, kata-kata ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka meninggalkan sholat itu dalam surat Al-Mudassir termasuk kepada dosa besar dan bisa jadi Allah masukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Disebutkan dalam surat Al-Mudassir itu nerakanya neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Jadi ada sebuah dialog nanti, ya. Apakah itu yang bertanya Allah, ataupun yang bertanya malaikat, ataupun yang bertanya sesama penduduk nanti di akhirat. Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar itu? Qalu lam naku minal musallin. Ya, mereka jawab, dahulu kami selama di dunia itu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Maka berkaitan dengan ayat ini bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat itu dia Allah sediakan yang namanya tempat kembaliannya neraka Saqar. Ya, salah satu nama neraka yang diperuntukkan bagi orang yang tidak melaksanakan sholat adalah, ataupun yang meninggalkan sholat adalah neraka Saqar. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat sehingga na'udzubillah nanti masuk ke neraka Saqar. Ya, jadi qalu lam naku minal musallin. Orang yang meninggalkan sholat itu menjadi sebab dia masuk ke neraka Saqar. Lam naku minal musallin. Dulu selama di dunianya tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Maka bagaimana sholat ini kita laksanakan? Ya, kalau di ayat lain memang mendirikan, ya, karena tadi nilai-nilai sholat dibawa ke berbagai aktivitas. Nah, di sini terkait dengan pelaksanaan, gitu kan? Ya, karena memang sholat kan ada gerakan zohir, makanya melaksanakan. Jadi di akhirat nanti ada tempat namanya Saqar, neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat selama di dunianya. Makanya ini menjadi perhatian. Karena tentunya motivasi supaya kita senantiasa melaksanakan sholat itu, kita harus ingat, yakin bahwa
siksa ataupun azab neraka itu ada. Ini salah satunya, ya, supaya kita termotivasi. Ya, karena memang Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus untuk memberikan kabar gembira dengan surga, ya, basyiran wa naziran, dan juga memberikan peringatan. Salah satunya dengan seperti ayat-ayat ini adalah sebagai tazkirah, pengingat, naziran, sebagai pengingat bagi kita ancaman ketika kita melaksanakan kejelekan yang dilarang, ataupun seperti ini, tidak melaksanakan kebaikan, tidak melaksanakan sholat. Ya. Jadi itu jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Qalu lam naku minal musallin. Selanjutnya, meninggalkan sholat itu Allah tidak akan memberikan perlindungan. Ya. Padahal di dunia ini kita tentunya menginginkan yang namanya perlindungan. Dan orang yang dilindungi itu akan tenang. Berarti orang yang tidak dilindungi, dia tidak akan tenang. Sama halnya ketika teteh-teteh, ibu-ibu yang sudah menikah, ya kan? Ketika secara dohir saja berada di pangkuan, di dekapan pasangan, ya, ketika istri berarti berada di sandaran suami, itu akan merasakan sebuah ketenangan. Karena memang begitu pasangan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, liyaskunu ilaiha, supaya menjadi tenang. Ya. Ada merasa dilindungi oleh pasangan. Kalau istri oleh suaminya. Nah, maka begitu pun dalam kehidupan ini. Ketika orang meninggalkan sholat, dia akan lepas perlindungan dari Allah. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, mentaraka sholat muta'ammidan, maka bari Allah itu berlepas diri dan tidak akan melindungi. Ya. Maka sesungguhnya dia lepas dari perlindungan Allah. Nauzubillah. Ya. Jadi bagaimana gambaran sesama kita saja, sesama pasangan ibaratnya yang paling dekat di rumah, bukan di keluarga, ketika pasangan, contohnya suami tidak memberikan perlindungan kepada istrinya, ya, dipastikan tidak akan ada ketenangan. Ya. Maka bagaimana ketika Allah tidak memberikan perlindungan? Dan ini akan terjadi ketika orang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat, dia lepas perlindungannya dari Allah. Tidak Allah lindungi gitu kan. Maka kita meminta kepada Allah supaya kita senantiasa dikuatkan untuk melaksanakan sholat, karena ketika kita tidak dilindungi oleh Allah, apa yang akan terjadi? Karena selamanya kita tentunya menginginkan dan mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dalam kehidupan ini tentunya namanya kehidupan kan tidak bisa ditebak. Ya, tentunya ketika kondisi-kondisi yang walaupun dalam segala kondisi ya kita memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi mungkin dalam kondisi-kondisi yang sifatnya kita merasakan banyak cobaan. Ya, jadi orang yang meninggalkan sholat dalam hadis Ibnu Majah ini dan Baihaqi itu berlepas ataupun Allah lepas dari perlindungannya, dia tidak akan ada yang melindungi. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan meninggalkan sholat itu termasuk pada tadi dosa besar, maka ada sangkut pautnya dengan kekafiran. Dalam hadis ini disebutkan, hadis Ahmad dan hadis Muslim itu, tarakul amdi wa baina syirki, bainal amdi wa baina syirki tarkus shalah. Jadi batas seseorang hamba dengan kekafiran itu adalah dia meninggalkan sholat. Ya. Bainal amdi wa baina syirki tarkus shalah. Batas seorang hamba itu, seseorang dengan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Jadi cukup dia disebut kafir ketika meninggalkan sholat. Karena orang kafir kan tidak sholat, gitu kan. Maka orang yang mengaku beriman pun ketika dia tidak sholat, berdasarkan hadis ini, dia hakikatnya adalah kafir, gitu kan. Ya, jadi sholat ini adalah sebagai pembeda antara orang yang beriman
ya, orang yang Islam, ya, dan sholat termasuk kepada rukun Islam, ya, berarti seorang Muslim, orang yang beriman, dia harus sholat karena rukun gitu kan. Dan ketika tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, ini dalam hadis ini menjadi pembeda antara orang yang beriman Islam dengan orang yang kafir. Jadi batas seseorang dengan kekafiran ialah meninggalkan sholat. Jadi para ulama juga menyebutkan terkait dengan hadis ini adalah bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya dia termasuk kepada kekafiran, ya terkus sholat. Maka na'udzubillah. Nah, bagaimana supaya kita senantiasa memperhatikan sholat? Tentunya kan kita tidak mau menjadi bagian orang-orang yang melaksanakan dosa besar, ya. Karena harapannya kita mengetahui dosa besar itu supaya kita meninggalkan, ya meninggalkan dosa besar. Dalam hal ini berarti kita harus sholat supaya tidak termasuk orang yang tidak mengerjakan sholat. Nah, kembali kepada Allah dengan sholat. Ya, karena dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60 itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Ya. Jadi kemudian akan datang setelah mereka pengganti generasi yang tidak baik, yang bagaimana adha'us shalah, orang yang mengabaikan sholat, meninggalkan sholat. Wattaba'us syahwat, juga orang yang mengikuti keinginan nafsu syahwatnya. Ya, karena nafsu syahwat itu cenderung kepada la'amaratum bisu, kepada merintah kepada kejelekan. Maka kelak akan tersesat. Ya, fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Ya, wa la yuzlamuna syai'a. Jadi kecuali orang yang bertobat, lagi-lagi bertobat memang kembali kepada Allah, ya, beriman dan mengerjakan kebajikan. Berarti dia, kalau tadi di ayat 59-nya berkaitan dengan meninggalkan sholat, ya salah satu dia bertobatnya adalah jadi mengerjakan kebajikan jadi mengerjakan sholat. Maka mereka itu akan masuk surga. Ya, Allah janjikan masuk surga karena surga ini akan dimasuki oleh orang yang beriman. Ya, oleh orang-orang yang beriman, maka kita senantiasa bersyukur atas kenikmatan iman dan Islam ini. Karena ini adalah salah satu wasilah ataupun jaminan dari Allah untuk mendapatkan ridhonya. Dalam hal ini, dimasukkan ke dalam surga. Ini keimanan. Tiket dalam keimanan. Kita bersyukur. Ya, maka senantiasa kuatkan keimanan ini dengan mengerjakan kebaikan. Ya, antara iman dan amal soleh ini senantiasa ada kaitannya. Di ayat ini pun kan taubat, iman dan amal kebajikan, amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna syai'a, dan tidak dizolimi, tidak dirugikan sedikit pun. Ya. Jadi ketika ada seseorang melaksanakan kesalahan, sebenarnya dia menzolimi, merugikan dirinya sendiri. Ya, jadi kembali kepada Allah dengan melaksanakan sholat, karena Allah Maha penerima tobat. Ya, bagi mereka yang betul-betul tobatnya, orang yang bertobat, orang yang beriman, mengerjakan kebajikan dalam hal ini, mengerjakan sholat, itu salah satu dia upaya lebih baik lagi. Berarti kembali kepada Allah, dan Allah menjanjikan kepadanya berbagai kebaikan surga, dan Allah tidak akan menzolimi sedikit pun orang tersebut. Maka kembali kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan sholat, karena nanti akan ada generasi yang melalaikan sholat dan juga mengikuti keinginan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk generasi-generasi yang adha'us sholat wattaba'us syahawat, yang mengabaikan sholat dan juga melaksanakan ataupun mengikuti keinginan hawa nafsu, sehingga nanti ya jauh dari
ampunan dan rahmat Allah. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kita harus menguatkan diri kita memang senantiasa dekat dan minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah. Maka terkait dengan sholat ini, ya karena memang sholat yang kita lakukan kewajiban 5 kali, 5 waktu sehari semalam. Ya, walaupun tadi secara waktu adalah kalau satu kalinya 10 menit, berarti cuma 50 menit atau 1 jam, cuma sebentar, tetapi memang kita rasakan berat. Berat memang. Ya. Apalagi untuk sholat dengan sebaik-baiknya. Al-Quran mengisyaratkan seperti itu. Khusyuk gitu kan, dalam sholatnya berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berat khusyuk itu. Maka kita minta kepada yang maha segalanya, Allah, yang maha kuat, yang maha memberikan hidayah, yang maha segalanya. Maka senantiasa berdoa, ya, agar istiqomah teguh pendirian, terutama dalam melaksanakan sholat. Ya, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam surat Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa muqimas sholati, mendirikan sholat. Ya. Kalau orang mendirikan sholat berarti melaksanakan. Ya, karena tadi mendirikan lebih kepada nilai yang dilaksanakan di dalam sholat. Ya. Wa min dzurriyyati, bahkan keturunanku ya Allah. Jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal doa. Dan Rabb, terimalah doa kami, ijabahlah doa kami. Ya mujibas sa'ilin. Karena Allah itu adalah yang mengabulkan berbagai doa. Ini salah satu doa di dalam Al-Quran yang bisa kita senantiasa panjatkan kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Wahai Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan sholat dan juga keluargaku, keturunanku, ya, anak cucu. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Rabb, terimalah doa, ijabahlah doa. Ini salah satu upaya kita untuk minta istiqomahan kepada Allah. Ya, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Karena memang zaman makin berat. Ya. Zaman makin berat, banyak tantangannya. Dan makanya dalam salah satu hadis itu Rasul menyampaikan, di akhir zaman itu banyak fitnah. Maka keimanan ini, ya salah satunya adalah bagaimana kita senantiasa melaksanakan sholat. Itu harus betul-betul diperhatikan. Bahkan keimanan, kata Rasul dalam hadisnya, Aldu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gerahammu. Bagaimana geraham itu adalah di dalam, bagaimana kita memperhatikan keimanan. Harus betul-betul berpegang dengan kuat. Yang salah satunya sholat. Maka kita berupaya berbagai hal untuk senantiasa mendirikan sholat dan melaksanakan sholat. Kita minta keteguhan, minta keistiqomahan kepada Allah. Salah satunya dengan doa. Ya karena memang sholat adalah yang pertama dan utama dan nanti akan dihisab di akhir kiamat itu yang pertama. Ya, jadi ini salah satu doanya jamaah sekalian. Rabbi muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita. Dan Ibrahim itu adalah visioner doanya. Sebelum doa ini, di atasnya adalah bagaimana Ibrahim meminta kepada Allah karena dia meninggalkan keluarganya Siti Hajar di tempat yang gersang. Ya. Rabbana, wahai Rabbku, inni askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan keluargaku. Biwadin ghairi di zara'in, di sebuah tempat lembah yang tandus, tidak tumbuh tumbuhan di sana. Padahal tumbuhan itu adalah sebab orang mendapatkan makanan. Biwadin, di sebuah tempat ghairi di zara'in, yang tidak tumbuh apapun di sana. Inda baitikal muharram, di dekat masjid ataupun Ka'bah, nanti dijadikan tempat dibangun Ka'bah kan. Baitikal muharram,
Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati bibadin ghairi dzar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyaqimus shalah. Ya Rabb, itu adalah untuk mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Maka cenderungkanlah qalbu, perasaan, afidah manusia. Ya, jadi datang nanti dari berbagai tempat. Ya. Liyaqimus shalah. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan berilah mereka rezeki. Dan sekarang di Makkah itu tidak banyak tumbuh pepohonan. Ya, ketika tidak tumbuh pepohonan kan buah-buahannya pun tidak ada gitu. Ya. Tetapi dari doa Ibrahim ini, ya, meninggalkan keluarga yang biwadin ghairi dzara'in, tetapi kedepannya adalah doanya liuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Ya, manusia cenderung ya kepadanya, kan datang dari berbagai tempat. Ya, kita berupaya rindu kepada Baitullah gitu kan. Dan warzuqhum minats tsamarat, berilah rezeki dari buah-buahan. Ya, jadi dengan doa Nabi Ibrahim ini, memang di Mekah tidak banyak tumbuh pepohonan, tetapi buah-buahan begitu berlimpah. Ya, karena ceritanya buah apapun ada kan di sana, karena dari berbagai daerah. Dan mungkin kalau di tempat kita ada musim, ya di sana mungkin karena dikirim dari berbagai daerah, bisa jadi tidak ada musimnya, ada selalu. Ini berkahnya bagaimana Nabiullah Ibrahim senantiasa berdoa. Makanya dengan doa ini pun ya kita meminta istiqomahan keteguhan Rabbi ij'alni muqimas shalah, supaya Allah memberikan keteguhan kepada kita untuk senantiasa mendirikan salat mudah-mudahan. Jamaah sekalian, maka perbaiki salatmu agar Allah perbaiki hidupmu. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi ketika kita menjadikan salat sebagai penolong, kita memperhatikan salat, ya, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Perbaiki salatmu agar Allah memperbaiki kehidupan kita. Nah, maka bagaimana kita selain meminta kepada Allah, ya, dalam doa juga kita berupaya meminta juga pertolongan kepada Allah dengan salat. Ya, semakin kita banyak minta pertolongan, tentunya semakin memperhatikan salat kita. Jadi kita orang yang beriman, jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong kita, dan ketika kita memperhatikan salat kita, insya Allah, ya, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Itu terkait dengan sholat, jamaah sekalian. Intinya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendirikan, melaksanakan sholat, sehingga tadi kita terhindar dari berbagai ancaman dan siksa yang pedih. Kemudian kita juga minta keistiqomahan kepada Allah, dan terus berupaya semaksimal mungkin, karena sholat adalah yang pertama dan utama. Kemudian yang kelima, serial dosa besar ini adalah tidak membayar zakat. Ya. Karena zakat dan sholat itu kan bagian daripada rukun Islam, makanya harus ada. Ketika tidak dilaksanakan, termasuk kepada dosa besar. Ya, maka celaka besar bagi orang-orang yang mempersekutukan dan orang yang tidak menunaikan zakat. Ya, alladzina la yu'tuna zakat. Ya, jadi orang yang tidak menunaikan zakat termasuk kepada dosa besar, karena zakat itu kan memberikan yang kita punya sesuai dengan ketentuannya kepada orang lain. Dan ketika kita tidak memberikan apa yang kita punya, padahal semua yang kita miliki adalah hakikatnya pemberian Allah, maka ya kita menahan gitu kan. Ya, makanya konsep terima kasih itu kan, habis terima kasihkan gitu kan. Terima kasih kan, terima kasihkan terus berputar gitu kan. Ya, itulah konsep di dalam kehidupan. Maka orang yang tidak membayar zakat, yang tidak memberikan haknya, karena dalam harta yang
kita punyai tentunya ada hak-hak orang lain. Ya, zakat ini memang membersihkan harta, juga membersihkan pribadi kita ya dari sifat-sifat ketamakan, sifat-sifat kesombongan. Ya, kemudian dampak sosialnya berbagi dengan orang lain, banyak yang mendapatkan manfaat. Maka celaka orang yang mempersekutukan Allah, juga orang yang tidak menunaikan zakatnya. Alladzina la yu'tuna zakah. Ya. Kemudian orang yang tidak berzakat itu mendapatkan siksa yang pedih. Auzubillah. Dalam surat At-Taubah ayat 34, dan orang-orang yang menyimpan emas, karena emas itu adalah bagian dari harta yang dizakati, dan perak. Ya, ini ayat ini sebagai sebuah gambaran kata para ulama bahwa orang yang tidak berzakat itu, karena zakat adalah wajib ketika sudah sampai kepada nisab dan haul ukurannya, dulu pernah kita bahas. Ya, maka orang yang menyimpan emas, menyimpan harta, menyimpan perak, ya, tidak menafkahkannya pada jalan Allah, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Na'udzubillah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa bi'adzabin alim. Ya. Di sini memang fabashshirhu, berilah kabar gembira. Maksudnya ya sampaikan kepada mereka bi'adzabin alim, mendapatkan siksa yang pedih. Na'udzubillah. Ya. Ya. Sudah siksanya pedih. Ya, memang yang namanya siksa mempedihkan. Ya. Ketika kita mendengarkan kata-kata azab saja, kalimat azab, kan kita tidak mau diadab, apalagi alim, pedih, ya kan, adab yang pedih. Maka orang yang tidak berzakat, tidak menunaikan zakatnya, tidak menafkahkannya apa harta yang dia punya, maka berdasarkan ayat ini bi'adzabin alim, mendapatkan siksa yang pedih. Alhamdulillah. Maka salah satu motivasi supaya kita senantiasa memberikan apa yang hak orang lain, ya, menunaikan zakat, ya, menafkahkannya kepada orang lain harta ini adalah kita ingat kepada bagaimana siksa ataupun azab yang pedih, ya, orang yang enggan menafkahkan, orang yang enggan berzakat ini, ya. Maka salah satu gambarannya adalah juga di surat At-Taubah ayat 35, akibat yang tidak berzakat itu. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak, ya, ayat tadi pun mengatakan emas dan perak, ada hubungannya memang. Maka para ulama menyebutkan ini terkait dengan zakat. Ya. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ya. Hari ketika emas dan perak itu dipanaskan neraka jahanam. Ya, fatuqwa biha jibahuhum. Lalu dengan itu disetrika dahi, wajubuhum waduhuruhum. Ya, kemudian lambung dan punggungnya. Ya, dahi, lambung dan punggung. Dahi itu kan di depan, di atas. Kemudian lambung di depan, punggung di belakang. Ini gambaran dari berbagai arah. Ya. Fatuqwa biha jibahuhum wajunubuhum wazuhuruhum. Dahi, lambung, punggung mereka disetrika dengan itu. Haza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta bendamu yang kamu simpan dahulu. Fazuqu ma kuntum taknizun. Rasakan akibat dari menyimpan, tidak diberikan haknya kepada orang lain. Maka para ulama menyebutkan, mungkin sekarang emas, perak yang disimpan, yang menjadi kebanggaan, yang menjadi apa? Yang menjadi bahagia dengan itu. Ya, maka ketika ada hak orang lain tidak diberikan, ya, enggan memberikan zakatnya, maka auzubillah, nanti di akhirat emas itu akan menjadi lempengan-lempengan bagian daripada neraka jahanam. Auzubillah. Ya, maka menjadi setrika. Bagaimana kita gambaran di setrika? Ya, tentunya kan tidak mau. Ya. Baju yang tadinya lusuh ketika disetrika menjadi bagus kembali.
Ya, bahasa lain mungkin menjadi licin kembali, rapi kembali, ya bahkan wangi. Ya, padahal itu tadinya lusuh, tetapi menjadi bagus kembali karena memang bagaimana panasnya setrika. Ya, tidak bisa dibayangkan. Dahi, lambung, punggung itu disetrika oleh harta yang kita simpan dan tidak diberikan zakatnya. Nauzubillah. Makin ada sebuah gambaran bagi kita supaya kita senantiasa memberikan haknya dalam hal ini berzakat, ya, karena zakat sudah ada ketentuannya, zakat wajib gitu kan. Maka orang yang tidak membayar zakatnya termasuk kepada kabair, dosa besar. Ya, jadi ini sebagai gambaran, mudah-mudahan kita terhindar dari siksa ini karena memang ya, mengerikan sekali. Ya, ketika ya sekarang ibu-ibu, teteh-teteh lagi menyetrika, ya walaupun juga mungkin ada bapak-bapak yang menyetrika karena suaminya baik dan soleh, ya kerjasama karena begitulah rumah tangga itu kan. Tapi memang kebanyakan ibu-ibu karena nyetrika itu kewajiban suami sebenarnya ya, kewajiban suami, tetapi ibu-ibu, teteh-teteh sebagai seorang istri berkhidmat taat kepada suami, suruh nyetrika, nyetrika. Nah, maka menjadi kebaikan. Nah, ketika lagi nyetrika kan tunjukkan hati-hati. Bagaimana ketika sedikit saja karena apa itu panasnya setrika tap kan ataupun panas. Ya, makanya ini tidak bisa dibayangkan. Makanya mudah-mudahan harta yang Allah titipkan kepada kita, kita bisa betul-betul mengelolanya. Ada hak orang lain kita berikan sehingga nanti di akhirat itu harta itu tidak menjadi malapetaka bagi kita. Ya, tidak menjadi lempengan-lempengan neraka di neraka jahanam. Mudah-mudahan menjadi apa? Menjadi tunggangan kebaikan. Karena gambaran orang yang berkurban, kurban itu kan dengan hartanya. Ya, orang yang berkurban nanti itu menjadi apa? Menjadi tunggangan di akhirat. Ya, jadi tunggangan ke akhirat kan kebaikan. Maka mudah-mudahan Allah menitipkan harta ataupun harta yang Allah titipkan kepada kita digunakan kepada kebaikan. Kemudian juga ada hak orang lain kita berikan sehingga kita terhindar dari siksaan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ini. Demikian jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin waktunya sudah habis ya. Terima kasih semuanya, mohon maaf dalam penyampaiannya apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan harapan kita adalah mempelajari ataupun kita ingat kepada dosa-dosa besar ini, tentunya kita terhindar dari dosa besar. Kalau tadi dosa besar tidak melaksanakan sholat, berarti kita memperhatikan sholat. Kalau tidak membayar zakat, kita bagaimana jadi memperhatikan kepada hak orang lain yang ada dalam harta kita, sehingga kita termasuk orang-orang tadi yang kembali kepada Allah dengan qalbu yang selamat. Illa man tawalla biqalbin salim. Demikian dan sekian sementara yang disampaikan jamaah, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Demikian, terima kasih. Hatur nuhun, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Taib. Mendengar kajian Ustaz Taib, saya jadi makin deg-degan ini, makin takut berbuat salah ya Ustaz. Tapi banyak sebenarnya sikon Ustadz yang mungkin seperti kita di Perancis Ustadz ya, melalaikan sholat gitu ya. Bagaimana nih Ustadz? Bukannya kita mau melalaikan sholat, nanti dibahasnya nanti Ustadz ya pada saat tanya jawab. Tapi mungkin bisa jadi sedikit info buat Ustadz bahwa di Perancis kita bukannya tidak mau gitu melalaikan sholat, atau mungkin juga beberapa negara minoritasnya sebagai Muslim, tapi dikarenakan memang sikon yang tidak memungkinkan gitu Ustadz. Jangankan untuk melakukan sholat pada saat tepat waktu gitu ya, meminta izin untuk sholat pun aja karena di kerjaan itu tidak memungkinkan, bahkan tempat pun tidak boleh dipakai, seperti itu ya Ustadz ya. Kemudian juga banyak hal-hal lain yang membuat kita sebenarnya mungkin tidak melalaikan sholat, tapi sikon yang membuat kita jadi terpaksa mungkin mengkodok, atau mungkin kadang-kadang jadi sholatnya tidak bisa tepat waktu. Nah itu bagaimana ya menurut Ustadz dalam sisi Islam. Kemudian yang kedua juga, ini ada pertanyaan yang masuk yaitu mengenai perhiasan tadi ya Ustadz ya, emas.
bahwa itu bagaimana gitu loh Ustadz, karena banyak orang yang mendapatkan perhiasan itu sebenarnya kado, warisan dan sebagainya gitu. Sehingga untuk membayar zakat mungkin dia sendiri nggak bisa gitu loh Ustadz loh istilahnya gitu, mungkin uangnya nggak cukup karena berupa kado atau warisan seperti itu. Nah itu bagaimana, apakah harus dijualin gitu Ustadz gitu, seperti hal-hal seperti itu gitu Ustadz. Nah sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan lainnya, karena sudah ada juga pertanyaan masuk lewat chat, mangga Ustadz, kalau ingin minum dulu, saya mah dari tadi sudah minum yang hangat karena sedang tidak enak tenggorokan. Saya persilakan Ustadz untuk istirahat sebentar sambil mendengarkan pantun dari sahabat kita Mbak Berta. Mangga Mbak Berta. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar jilbabnya miring dulu. Rabu pagi menimba ilmu bersama Ustadz Aep yang bijaksana. Cantik paras tingginya ilmu, tiada sembayang, tidaklah berguna. Harga naik dikeluhkan masa, ekonomi runtuh sebab corona. Sungguh sholat penghapus dosa, mencegah perbuatan hina dan zina. Juara bola tim Argentina, walaupun bukan negara adik kuasa. Gejolak hati gundah gulana, bisa jadi karena dosa. Al-Quran penuh kisah kebajikan, membacanya membuat hati plong. Sungguh Allah telah mengingatkan sabar dan sholat sebagai penolong. Tahukah kamu nama-nama ikan? Ikan dimasak, kuahnya berbongkah. Zakatnya saja lupa ditunaikan. Jangan mau diajak nikah. Kedelai sumber protein nabati. Minum air darilah kendi. Mencari dunia tiada henti. Lupakan bekal akhirat yang abadi. Naik gunung banyak belokan. Dalam kota banyak lagang. Kalau bicara tak terkalahkan. Dalam perang lari tunggang langgang. Berita hoax jauhi akurat. Jauh akurat. Masyarakat gaduh berdebat-debat. Dalam hidup dosa dibuat sampai ajal tak sempat taubat. Astagfirullahaladzim. Ala bule sarapannya roti. Dari yang bulat sampai persegi. Cobaan hidup silih berganti. Janganlah mati disiksa lagi. Berdebat-debat tak ada bosan-bosannya. Pengadu domba tertawa terpingkal-pingkal. Ingatlah hidup tak selamanya. Siapkan bekal akhirat yang kekal. Yang terakhir. Gabung pengajian Perancis janganlah malu. Majelis ilmu yang rasa keluarga. Mohon ampun dosa yang lalu. Semoga Allah masukkan surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Berta, mantap banget ini pantunnya dengan latar belakang petek lagi. Ya Allah Mbak, petek saya habis lagi persisnya namanya persediaannya. Aduh Mbak Berta. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Berta. Pantunnya memang selalu ditunggu dan memang seperti tadi saya bilang Mbak Berta jangan lupa dicatat tuh Mbak Berta, dibukukan nanti sama majelis pengajian Perancis. Baik, maka Pak Ustadz silakan dijawab pertanyaan tadi yang saya tanyakan. Kemudian nanti kita lanjut ke pertanyaan dari beberapa sahabat kita, yaitu ada pantun jadi baca pantun, ada pertanyaan dari Mbak Berta, ada pertanyaan dari Ibu Idar juga. Baik, enggak Pak Ustadz. Atur nuhun. Baik, terima kasih Pak Berta, pantunnya keren-keren, apalagi tadi ya latarnya jadi ngiler gitu. Baik, Masya Allah semuanya terkait dengan sholat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di akhir surat Al-Baqarah itu, dan itu termasuk kepada ayat yang luar biasa, 3 ayat terakhir, ya, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ada potongan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah memberikan taklif, memberikan perintah kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Maka tentunya
saya menanggap sedikit mungkin terkait dengan sholat ini, dan nanti karena terkait dengan kondisi ya, dan tadi betul sama Teteh yang disampaikan bahwa setiap kita terutama di pengajian ini ya kan, merasakan juga terkait dengan kondisinya, maka bisa berbagi nanti ya, supaya memang bagaimana sholat ini kita ya selama ini kan sudah memperhatikan, kemudian disesuaikan dengan juga tadi disebutkan kondisi, tetapi di dalam melaksanakan kewajiban juga termasuk sholat ya, Allah tidak membebani itu kecuali dengan kemampuan kita. Makanya dalam sholat itu kan ada keringanan ya, keringanan sudah kita bahas terkait dengan jama dan qasar. Jama itu digabungkan ya, karena terkait dengan waktu kan ada sholat-sholat yang bisa digabungkan jadi satu waktu gitu kan, zuhur dengan asar. Sebentar ya ini. Suaranya Ustadz. Iya baik. Punten, maaf tadi ada suara yang harus di cancel dulu, maka kita keluar sebentar. Sampai mana tadi? Sholat ya. Sholat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha baik memberikan berbagai keringanan kepada kita. Ya dengan jama, dengan qasar. Qasar kan geringkas. Itu rukhsah ataupun keringanan itu salah satu kasih sayang Allah kepada kita. Maka ini kan terkait dengan kondisi, ya, terkait dengan kondisi. Kalau memang kondisinya memang yang kita rasakan tidak bisa tepat waktu, dan di dalam kondisi jiwa kita, kalbu kita itu betul-betul menginginkan, karena Allah Maha tahu kan akan kalbu kita. Ya Allah, saya menginginkan sekali bisa sholat tepat waktu, bisa ketika, karena dengan itu saya menjadi tenang kan, karena hidup tanpa sholat ini bagaimana? Dan kondisi memang tidak memungkinkan gitu kan, ya. Maka dalam hal itu ya Allah Maha tahu tadi, makanya ada keringanan-keringanan, ya. Jadi bisa digunakan keringanan itu dengan jama, dengan qasar. Bagaimana tadi kondisi hati kita menginginkan kebaikan itu, di sisi lain memang Allah akan bantu, tapi di sisi lain kita juga yang paling penting adalah greget ataupun niat yang betul-betul baik di dalam kebaikan. Karena kan ada cerita zaman dulu terkait orang yang melakukan dosa besar, membunuh, bukan? Ya, ceritanya sudah 99 orang, dan dia bertanya kepada orang yang dianggap pintar di kelompoknya atau di lingkungan tersebut, dan ternyata jawabannya tidak memuaskan bagi dia. Kamu tidak bisa bertobat, dan akhirnya dibunuh juga, genaplah 100. Dan dia bertanya pada seorang alim gitu kan, dan akhirnya ditunjukkan. Dan singkat ceritanya dia kan di tengah perjalanan bagaimana? Meninggal, dan malaikat dikabarkan berebutan. Ini ahli surga atau ahli neraka? Karena dia apa? Pembunuh, tetapi dia mau bertobat. Akhirnya kan diukur lebih dekat kepada tempat yang akan dia kunjungi untuk bertobat, dan dikabarkan dia menjadi ahli surga. Ya, jadi bagaimana greget ataupun niat. Jadi Allah Maha tahu gitu kan. Dan tadi keringanan-keringanan itu gitu kan, jama dengan qasar, ya itu Allah itu Maha baik betul. Ya, jadi bisa kita gunakan dalam berbagai hal. Makanya tadi dengan adanya sholat sunnah itu kan, itu salah satu Allah Maha baik juga, menginginkan supaya kita itu sempurna, walaupun kita sadar tidak akan sempurna. Tapi bagaimana dengan adanya sholat sunnah itu supaya kita
termotivasi untuk lebih sempurna. Nah, jadi mungkin karena yang namanya kondisional itu kan tidak selamanya juga, yakin pasti di beberapa kondisi itu ada kondisi-kondisi yang mendukung kita untuk sesuai dengan keinginan kita. Jadi ketika dalam kondisi yang darurat ibaratnya bisa digunakan keringanan itu, kemudian ketika kondisi kita kondisi kita leluasa, mudah, itu digunakan untuk banyak melakukan yang sunnah-sunnah juga, yang wajibnya jelas kan. Nah, kemudian ketika kita, ya tentunya semua kita kan ada kondisi-kondisi yang seperti itu, darurat gitu kan. Nah, dan juga ada kondisi-kondisi yang lapang gitu kan. Nah, maka ketika kondisi lapang, kita harus banyak menggunakan, melaksanakan selain yang wajib juga yang sunnah, maka mudah-mudahan nanti keseluruhan amalan kita sempurna. Ya, jadi ketika kita kondisi darurat, disempurnakan sama amalan-amalan kita yang ketika kita ketika kita banyak leluasannya gitu kan. Jadi bisa digunakan keringanan itu, Allah Maha Baik, ya Allah tidak membebani hambanya kecuali dengan kemampuannya, juga kondisi tadi, dan yang paling penting adalah kondisi bagaimana kita senantiasa berta'alluq, berhubungan dengan Allah, sehingga kita merasa tadi seperti orang yang dia tobatnya belum, tapi baru punya niat dan berangkat gitu kan. Tetapi akhirnya dia dikabarkan menjadi penduduk surga. Jadi bagaimana kita, Allah Maha tahu ya. Jadi ketika datang waktu sholat belum memungkinkan, ya kita muncak bahasa Sunda mengajirit, minta ke Allah, ya Allah berikanlah keajaiban itu kan. Insya Allah. Jadi Allah itu memberikan jalan keluarnya. Dan tadi keringanan bisa kita gunakan, Allah Maha. Dan kemudian satu lagi tadi emas dan perhiasan teh. Ya memang ini bagian daripada apa yang disukai. Ya, dalam surat Ali Imran itu disebutkan yang banyak disukai itu salah satunya adalah emas dan perak. Zuyyina, dijadikan indah, linnasi, bagi manusia, hubbu syahwat, ya mencintai. Yang pertama memang yang paling dahsyat itu adalah bagi laki-laki, minan nisa, perempuan. Nah itu perhiasan yang paling indah, tetapi di sisi lain juga membahayakan kalau tidak bisa mengontrol diri itu kan. Maka ketika tidak bisa mengontrol diri, akan kembali kepada pembahasan minggu kemarin, ada layangan putus gitu kan. Nah, jadi dijadikan indah memang bagi manusia, hubbu syahawati minan nisa. Yang pertama perempuan, wanita. Wal banin minan nisa wal banina wal qantarat minadz zahabi wal fiddah. Nah, ada emas dan perak. Nah, perhiasan di perempuan ya memang dijadikan indah ya, melihat itu gitu kan, ngiler kayaknya gitu melihat perhiasan itu ya. Saya pun tidak memakai, tapi kan berhubungan dengan para perempuan, ada istri, ada anak, ada ibu gitu kan, semuanya kan itu perempuan. Jadi walaupun tidak memakai tapi bisa mencermati gitu kan, bagaimana memang suka itu kan, perempuan dijadikan suka. Kalau kita laki-laki, saya tidak ya menyukai hal-hal seperti itu gitu kan, karena memang itulah dalam Al-Quran disebutkan ya. Jadi dijadikan suka dan itu perhiasan. Nah kemudian terkait dengan zakat ya, itu kan sudah ada ketentuannya, ada haul sama ada nisab, ada ukurannya ya. Kalau tadi seperti hadiah itu memang milik sendiri ya, kemudian setelah dihitung sesuai dengan ketentuannya, ya bisa bisa ditunaikan hak orang lainnya. Tapi kan besar juga hitungan emas dan perak itu, 93 gram, ya. Atau mungkin ada ya di antara teteh-teteh ibu-ibu yang mendapatkan hadiah 93 gram, ya itu sudah ada nilai zakatnya gitu kan. Ketika dia sampai haul 1 tahun, ya. Tapi kalau tidak disimpan 1 tahun, ya tidak wajib. Jadi memang zakat ini, tadi para ulama menyebutkan ada ketentuannya antara haul dengan nisab. Ya makanya terkait dengan
infak ataupun memberikan kepada orang lain gitu kan, bagaimana kita secara umumnya memang hitung kepada yang wajib dizakati 2,5%. Makanya kan ada turunannya ini apa seperti zakat profesi, ya, penghasilan. Jadi kalau terkait emas dan yang disimpan itu gitu kan, dan itu kan ibu-ibu juga teteh-teteh memakai perhiasan kan tidak ini kan, tidak langsung kalau 93 gram kan tidak langsung dipakai semuanya gitu kan. Ya. Jadi itu termasuk pada perhiasan. Itu memang emas dan perak itu yang disimpan, ya, yang disimpan. Kalau mungkin punyanya hadiah berapa 10 gram kan dipakai, ya itu tidak wajib dizakati, itu kan karena belum sampai nisabnya. Tapi kalau mau hati-hati dalam artian bagaimana harta kita bersih, ya bisa ya kita berikan karena kita bersyukur ya, bersyukur kepada Allah walaupun belum sampai zakatnya. Dari 10 gram itu diuangkan ibaratnya 1 gramnya 1 juta, 10 juta. Ya udah kita infak apa namanya 2,5%-nya kepada yang membutuhkan. Karena itu adalah untuk membersihkan harta yang kita punya. Karena ketika apa? Ketika ada hak orang lain tidak diberikan yang ada di dalam diri kita, Allah Maha berkehendak untuk apa? Untuk mengambilnya. Makanya ketika apa? Saya biasanya merenung ya. Ketika ada orang pasti ada cerita di balik itu. Ada orang kebakaran hartanya, kemudian ada juga yang tiba-tiba hilang, kecurian. Nah, itu kan di sisi lain memang musibah, tapi di sisi lain harus menjadi apa namanya? Introspeksi, bukan bagi diri. Jangan-jangan memang ada orang lain. Ketika apa? Ketika tidak diberikan, ya Allah ambil seketika gitu kan. Ya makanya daripada Allah ambil seketika dan semuanya ataupun lebih banyak dan kita kaget, ya lebih baik kita dengan ikhlas menjadi pahala kebaikan, juga harta kita menjadi suci. Jadi terkait dengan emas dan perak kalau yang dipakai yaitu kalau belum tadi nisabnya ada hawalnya 1 tahun, yang disimpan itu 93 gram, kalau belum sampai ya berarti belum nisabnya. Tapi tadi kita untuk rasa syukur kepada Allah bisa ditunaikan 2,5%-nya dari yang kita mulai diinfakkan kepada yang membutuhkan. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Ustaz Taib. Cukup jelas sekali tadi pembahasan Ustaz Taib. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak Berta ya, Mbak Berta ya. Kalau nggak salah. Iya, Ya, betul. Bagi yang meninggalkan sholat dianggap kafir, apakah selain tobat juga harus bersyahadat kembali itu, Pak Ustadz, bagi yang sudah meninggalkan sholat itu, Pak Ustadz? Iya, dalam hadis tadi disebutkan memang bainal amdi wa bainal syirki tarkus sholat. Jadi pembeda antara seorang hamba dengan orang kafir itu, ya, jadi meninggalkan sholat. Ya, ketika kafir kan berarti keluar, ya, sama dengan murtad kan, keluar dari Islam. Ya, apakah harus bersyahadat lagi? Ya, dalam sholat pun kan bersyahadat kan, bersaksi. Ya, jadi otomatis memang ketika melaksanakan sholat kan bersyahadat. Ya, bagian daripada rukun sholat kan ada baca tahiyat, itu kan ada syahadat kan di sana, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu billah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa ala ibadillahi sholihin. Jadi lupa lagi. Asyhadu alla, nah syahadatnya aja intinya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Otomatis orang yang sholat itu bersyahadat, kan ada syahadat di dalamnya. Nah, jadi sholat berarti masuk Islam lagi gitu kan, dengan sholat itu, karena di dalam sholat ada syahadat, ada bersaksi. Ya. Nah, kemudian kan sebelum sholat itu wudu, kan wudu. Ya, orang yang salah satu yang membatalkan wudu itu adalah murtad gitu kan. Jadi kalau ada orang wudu kemudian dia murtad, ya keluar dari agama, batal wudunya. Nanti ketika akan sholat ya harus wudu lagi gitu kan. Nah, jadi otomatis dengan apa? Dengan ritual agama tadi, persyaratan dengan apa? Dengan wudu itu kan, kemudian dengan sholat, kan sholat itu ada syaratnya gitu kan. Ya, syaratnya Islam. Ya.
Jadi otomatis di dalam sholat kita membaca syahadat. Ya, jadi sudah syahadat lagi, sudah Islam lagi. Makanya tadi memang keterkaitan antara orang yang meninggalkan sholat dengan kafir gitu kan, karena kalau dia tidak sholat berarti tidak baca syahadat gitu kan. Nah itu dari hadis itu yang saya pahami, wallahu a'lam. Ya, jadi ketika dia sholat lagi berarti dia membaca syahadat lagi gitu kan. Jadi ya masuk Islam gitu kan. Ya, makanya bagaimana kita berhati-hati supaya tidak meninggalkan sholat, dan tadi ya sholat itu jangan dijadikan beban, dijadikan sebagai ya kenikmatan. Jadi kalau kenikmatan, kebutuhan gitu kan, jadi kita yang butuh. Ya, kalau kita yang butuh pasti akan berupaya. Ya sama halnya para santri kan, saya kemarin baca tulisan di baju santri. Santri itu kan biasanya ketika mondok itu kan ada kalanya tidak betah gitu kan. Ada tidak betah akhirnya pengen pulang gitu kan. Nah, itu ada di baju santri, kita baca benar juga ya gitu kan. Bahasa Sunda memang moal neangan ka betah tapi ka butuh katanya. Jadi kalau sudah butuh pasti betah gitu kan. Nah, makanya begitu pun dengan sholat ya. Kalau kita butuh, insya Allah memperhatikan. Ya otomatis karena dalam sholat ada apa? Ada syahadat, ya masuk kepada Islam dengan syahadat itu. Karena syahadat kan sebagai kunci pembuka di dalam agama kita. Wallahu a'lam. Demikian, Mbak. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Semoga cukup jelas ya, Mbak Berta. Ustadz, sebelum saya ke pertanyaannya Bu Ida dan juga Teh Alfi, berarti kemarin yang Ustadz bahas itu mengenai syirik itu, berarti kalau yang sekarang lagi fenomena nih Ustadz, bawa-bawa boneka nih Ustadz, bawa-bawa boneka ya, boneka, tapi latar belakang bonekanya itu katanya dengan adanya boneka ini, boneka apa sih namanya tuh, lupa, jadi kok lupa sih istilahnya, bayi apa ya, bayi arwah ya, boneka arwah ya, boneka arwah. Boneka arwah itu alasannya mereka justru semenjak mereka punya boneka arwah ini mereka jadi rajin sedekah katanya, sholatnya jadi nggak pernah lupa gitu loh Ustadz. Dan yang membuat boneka arwah ini katanya sih orang pesantren gitu loh Ustadz. Tapi kalau saya kok ngeliatnya kayaknya lebih mendoakan Allah gitu ya Tuhan, ya Ustadz. Jadi gimana ya menurut Ustadz? Ya baik, terkait dengan spirit doll ya, boneka arwah. Jadi dalam salah satu ayat disebutkan qul la amliku li nafsi dharra wala naf'an illa masya Allah. Jadi yang memberikan manfaat sama memberikan mudarat itu hanyalah Allah. Jadi kalau mempercayai terkait dengan boneka-boneka itu ada arwahnya ya. Boneka kan tidak ada arwahnya. Kalaupun dulu ada boneka Susana ya yang bisa ngomong itu kan dimainkan sama siapa namanya, Ria Enes Ria gitu. Enes ya. Iya, Ria Enes. Ataupun kemarin para santri juga menonton itu tuh dongeng menceritakan tentang Palestina, itu kan Kak Danang namanya. Ya, siapa bonekanya lupa lagi kan. Nah, jadi itu kan ya boneka tidak bisa apa-apa gitu kan, digerakkan. Dia kemarin menyampaikan kenapa kakak bawa boneka, artinya supaya pelajaran bagi para santri supaya tidak mau seperti boneka ya, diatur sama orang lain, dalam artian ya diatur itu bukan dalam kebaikan, jadi disetir orang lain ya seperti boneka gitu. Nah jadi terkait dengan boneka arwah itu, karena arwah itu adalah ruh gitu kan, Allah yang maha tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanyamu kepadamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah urusan ruh itu adalah urusan Rabbku ya. Jadi itu ada dalam ketentuan Allah. Jadi kalau ada orang yang tadi walaupun pada akhirnya sebagai pembelaan ibaratnya dengan mempunyai boneka ini saya jadi rajin berbuat kebaikan. Nah, yakin bahwa boneka itu tidak memberikan manfaat dan madarat sedikit pun. Karena ya makhluk aja tanpa izin Allah kan seperti, apalagi boneka itu kan ada yang buatnya. Maka terkait dengan boneka itu apalagi dibeli mahal gitu kan, ya lebih baik disedekahkan gitu kan. Ya. Jadi tapi kalau
memang secara secara permainan ya boneka ini mubah, boleh gitu kan. Dalam sejarah disebutkan Siti Aisyah pun pernah main boneka gitu kan. Ya, secara ini mainan boleh, tapi sewajarnya. Dan mungkin juga bisa jadi ada dengan sebab boneka itu orang yang punya penyakit secara psikologis, ibaratnya dia menjadi sebab penyembuhan. Dalam artian ya secara psikologisnya kan. Tapi kalau sudah terkait dengan ruh, dia mempercayai bahwa apalagi ini dengan semenjak punya boneka ini saya jadi lebih terkenal, lebih lah, itu udah ada yang salah itu. Berarti ada sesuatu di dalam boneka tersebut. Ya, itu bisa jadi ada jinnya gitu kan. Ada jinnya yang ya ketika jin masuk ke boneka tersebut ya berarti diundang gitu kan. Diundang, dan memang bisa jadi ada kerjasama. Dan salah satu kerjasama dengan jin yang setan itu, ya, jin yang kafir gitu, setan, itu adalah salah satunya biasanya dia mensyaratkan kekafiran tadi gitu kan, mensyaratkan kekafiran. Ya, jadi terkait dengan boneka arwah kita meyakini bahwa, tapi kalau secara ini saya melihat gitu kan, atau mangga jamaah sekalian bisa mencermati, bisa jadi itu yang punya boneka, apalagi mempercayainya boneka arwah itu, ya dia pelampiasan sebenarnya, kayaknya kesepian gitu kan, kayaknya kesepian gitu kan. Kalau kata orang Sunda kurang gawe gitu kan, jadi ya banyak hal-hal yang lebih bermanfaat gitu kan, dan itu kurang berfaedah, apalagi belinya mahal, kemudian ya yang paling penting adalah tadi merusak keimanan dan kepercayaan. Ya, kalau sudah meyakini bahwa boneka-boneka itu mempunyai kekuatan, mempunyai dampak positif, ya, nah itu udah terjerumus ke dalam menduakan Allah gitu kan, auzubillah. Makanya ini harus hati-hati sekali. Bisa jadi berhala modern gitu kan. Kalau dulu berhala kan berbentuk awalnya kan ada berhala itu ketika zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh kan orang soleh. Ya, di surat Nuh bisa dilihat. Nabi Nuh itu orang soleh. Kemudian juga ada orang-orang soleh sudah meninggal, kemudian generasi setelahnya menganggap dengan maksudnya baik untuk mengingat, makanya dibuatkan patungnya, itu kan. Sampai disebutkan kan patungnya dalam surat Nuh itu, Waddaw wala suwa'u wala yaghutha wa ya'uq wa nasr, ada 5 patung. Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghutz sama Nasr, itu orang-orang baik, orang-orang soleh. Akhirnya dibuatkan patungnya, ya. Lama-lama disembah gitu kan. Nah, jadi nauzubillah bisa jadi spirit doll ini ya hati-hati jangan sampai berhala masa kini gitu kan. Nah, jadi kalau secara ini boneka biasa ya mainan anak-anak itu mubah, boleh gitu. Tapi kalau sudah ada kepercayaan tadi ya yang memberikan manfaat, kemudian setelah punya boneka ini jadi berbeda, dia meyakini betul, maka apalagi ada biaya yang dikeluarkan untuk mengurus itu, berarti harus hati-hati gitu kan. Ya, jadi bagaimana kita mempergunakan boneka tersebut ya, kalau secara barang ya mubah itu kan, mainan. Tapi kalau sudah ada intrik-intrik lain ya, kepercayaan, kemudian yang lainnya, karena yang memberikan manfaat sama mudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi kalau terkait dengan namanya boneka arwah, ya ini udah namanya juga arwah, berarti ruh gitu. Padahal ruh itu adalah urusan Allah. Jadi kalau memang tapi itu bisa, saya ingin tahu kalau seandainya boneka itu bisa bergerak gitu kan, bisa bicara ataupun bisa berkedip aja gitu kan, itu yang punyanya apakah nggak takut gitu ya? Jadi itu mungkin terkait dengan boneka gitu kan. Jadi mubah sebenarnya secara ini, tapi kalau sudah ada hal-hal tadi terkait dengan arwah gitu kan, itu udah menyangkut dengan hati-hati dengan keimanan ya. Mudah-mudahan kita semua ya selamat lah
karena dahsyat memang tipu daya akhir zaman ini gitu kan. Ya, dalam hadis Rasul itu yang hak seperti batil dan yang batil seperti hak. Ya terasa sekarang itu kan. Apalagi yang yang punyanya kan ibaratnya sohor ataupun bisa jadi ada yang mengidolakan. Kan idol saya punya gitu kan akhirnya. Ya memang bagaimana kita melihat itu jangan kepada orangnya, tapi lihat kepada zat hak yang haknya gitu kan. Makanya orang yang berceramah itu biasanya ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicaranya. Ya, jadi jangan kita lihat kepada tokohnya siapa, ketika dia berbuat salah ya salah gitu kan. Ketika tidak sesuai. Ya, Baik. makanya itu mungkin terkait dengan boneka arwah. Wallahu Baik Ustaz, aku mohon. Jadi bukan hanya boneka tapi juga jimat-jimat lain yang Ustaz ya kita dilarang untuk mempercayainya gitu Ustaz ya. Baik Iya, Ustaz. itu ada komentar mendingan pelihara kucing katanya. Iya, Iya pelihara benar kucing. Ustaz. Oh saya alergi kucing tapi ya Ustaz. Saya mah ini aja ngurusin anak aja. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, karena Ustaz juga mungkin sudah mau melaksanakan ibadah maghrib ya. Mengenai apakah yayasan yang mengurus anak yatim atau santri berhak menerima zakat harta. Nah, gimana nih Ustadz? Dan pertanyaan yang terakhirnya Ustadz, diingat-ingat ya Ustadz, kalau emas yang ditaruh di Pegadaian, itu kan istilahnya diam ya Ustadz ya. Nah, itu apakah harus dizakatkan? Padahal menurut saya kalau udah digadaikan, berarti kekurangan uang ya Ustadz ya. Sebenarnya kan, itu kan digadaikan karena untuk dapat uang. Nah, itu bagaimana Ustadz? Nuhun Ustadz, mangga. Baik, terima kasih. Yang pertama, tadi terkait dengan, kok jadi lupa lagi ya, yang Pegadaian malah ingat. Ini Ustadz, apakah orang yang mengurus anak yatim dan pesantren boleh menerima zakat harta? Ya. Nah, itu bagian daripada lembaga ini yang mengelola gitu kan. Jadi zakat itu diberikan kepada perorangan sebenarnya. Ya, berikanlah gitu kan kepada setiap jiwa. Makanya kan ada dalam asnaf, kalau kita lihat kepada asnaf, golongan yang menerima zakat itu kan apa namanya, fakir, miskin, itu kan orang gitu kan, orang. Ya. Fakir, miskin, kemudian lil fuqara wal masakin wal amilin. Nah, ada amil itu yang mengelola. Maka ini bagian daripada pengelola. Karena yayasan biasanya ataupun lembaga amil zakat itu kan mengelola. Dan itu memang berdasarkan ketentuan itu yang mengelola ada haknya juga. Nah, jadi karena untuk apa? Ya manajemen juga gitu kan. Jadi kalau zakat ini memang karena dalam ibadah juga kan tidak apa? Harus di-manage ataupun ada ketentuannya. Dalam artian di dalam ibadah ini ada hal-hal yang memang ibadah itu fardiyah, ada yang sifatnya harus berjamaah. Ya. Kalau sholat bisa sendiri kan, dan juga bisa berjamaah. Ya, itu melaksanakan sholat. Zakat berkaitan dengan orang lain. Maka menarik dalam surat Al-Baqarah juz 3 itu. Segeralah berinfak karena nanti akan datang masa tidak bisa berinfak. Ya, kita kapan tidak bisa berinfak? Ya, kalaupun uang banyak tidak bisa berinfak. Ya, nanti bisa jadi semuanya sudah berkecukupan kita, karena ketika kita berinfak kan untuk kebaikan kita pahalanya. Nah, kalau semua orang sudah tidak menerima kan ya jadi tidak bisa memberikan gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan lembaga itu ya, jadi kan lembaga tentunya dikelola kemudian diberikan kepada yang haknya ya tadi lil fuqara wal masakin wal amilin, dan dengan dikelola tersebut bisa jadi lebih bagus gitu kan, lebih baik. Ya, jadi sampai kepada tepat sasaran gitu kan. Ya, tepat sasaran, jadi sesuai. Ketika kita ingin memberikan kan pasti ingin memberikan kepada yang ya betul-betul digunakan sebaik-baiknya. Makanya di dalam ketika ada orang memberi itu kan, kalau di pemerintahan kan ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Itu bagaimana untuk ini memastikan bahwa memang tepat kita dipakai gitu kan. Karena kalau tidak tepat kan ada penyalahgunaan. Jadi boleh dikelola, dan itu berdasarkan ayat itu ada juga amilin yang mengelola, dan harapannya adalah tadi termanage lebih baik pengelolaannya, kemudian lebih tepat memberikannya. Karena
tentunya ada amalan-amalan tadi di dalam ajaran agama kita yang sifatnya kolektif. Ya, kalau sholat tadi bisa sendiri, bisa berjamaah. Nah, kalau sekarang zakat kan berkaitan juga dengan orang lain. Juga ibaratnya orang yang mencuri kan dipotong tangan. Dalam artian kan sudah ada ketentuannya. Apakah ketika sudah sampai kepada perhitungan kita bisa memotong tangan sendiri? Nggak bisa. Nah, itu nanti berkaitan dengan sistem. Ada algojoknya, ada sistemnya gitu kan. Jadi apa namanya? Ya ada yang berkaitan dengan individu, ada yang berkaitan dengan orang lain. Nah, zakat tentunya bisa dikelola juga dengan ada lembaga amil. Jadi boleh silahkan disampaikan apalagi kepada lembaga-lembaga yang memang kita lembaga banyak itu kan yang kita yakin kemudian dijalankan dengan amanah dan terlihat gitu kan apa namanya dampaknya dan ya kelihatan bagaimana diberikan kepada yang lain. Maaf Ustaz. Ya, ini bukan yayasan pengelola zakat, tapi yayasan yang mengurus anak yatim, dan di antara anak yatim itu kan kita tidak boleh memberi zakat kepada anak yatim karena anak yatim tidak berhak menerima. Dan ini yayasan ini mengurus anak yatim, artinya mereka bukan yayasan, bukan amil zakat begitu, bukan pengurus zakat seperti Baznas, bukan begitu. Cuma yayasan yang merencanakan misalnya membuat rumah untuk para santri atau mengurus anak yatim, begitu Ustaz. Ya. Jadi banyak memang lembaga yang mengelola anak yatim, ya tujuannya memang berhusnuzon, ya bukan untuk mengambil keuntungan dari sana, karena memang yatim ini menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ingin memberikan gitu kan, ya. Tetapi tentunya orang yang berkecimpung di sana, dia ingin keberkahan dari bagaimana mengurus anak yatim gitu kan. Ya, karena Rasul menyampaikan ana wa kafirul yatim fil jannah, saya dengan orang yang peduli mengurus anak yatim itu di surga nanti berbarengan. Ya, Rasul menyampaikan dalam hadisnya seperti apa nih? Telunjuk dengan jari tengah kan. Dekat gitu kan. Ya. Nah, jadi anak yatim juga itu kan kondisinya memang sepertinya ada dua macam. Ada anak yatim yang berkecukupan, ada anak yatim yang tidak berkecukupan. Ya, dan rata-rata yatim itu kan ditinggalkan sama orang tuanya ya jadi apa? Tidak berkecukupan. Dalam bahasa Al-Qur'annya ya fakir miskin, tidak berkecukupan. Berarti bagian daripada mustahik yang bisa menerima. Ya. Walaupun mungkin ada yatim yang kaya karena ditinggalkan warisan, tapi sepengetahuan kita agak jarang. Nah, maka ketika anak yatim itu tidak berkecukupan, ya dalam bahasa tadi mustahik itu fakir miskin, berarti bagian daripada apa? Bagian daripada yang berhak menerima zakat. Masuknya kepada asnaf fakir miskin, gitu kan. Sama halnya dengan orang-orang yang berjuang, gitu kan. Berjuang. Para santri ada kalanya di kampungnya itu mendapatkan pemberian zakat gitu kan. Padahal dalam Al-Qur'an tidak ada santri gitu kan. Nah, masuknya kepada bagian daripada asnaf fisabilillah gitu kan. Karena berjuang bagaimana mencari ilmu Allah gitu kan. Karena orang yang mencari ilmu Allah itu ya makin jarang juga, berarti perlu perjuangan. Makanya berdasarkan kesepakatan para ulama itu masuk kepada fisabilillah. Dan saya kira secara tertulis memang tidak ada yatim, ya tidak ada yatim. Tetapi ketika disamakan kondisinya, bisa jadi masuk kepada fakir dan bisa juga masuk kepada miskin. Bahkan itu yang utama. Nah, kecuali tadi ada fakir miskinnya memang ya kaya raya gitu kan. Itu mungkin yang bisa ditanggapi terkait dengan jadi yatim. Persamaannya ketika kondisinya tidak berkecukupan berarti fakir miskin gitu kan, bisa jadi fakir atau miskin.
Wallahu a'lam. Semangat. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, Ustadz, masih ada waktu nggak Pak Ustadz? Kalau enggak nanti bisa, yang pertanyaan itu bisa mungkin dijawab di masih ada teh grup. sampai Masih jam. ada ya, mengenai yang emas aja gitu Pak Ustadz, harus bayar apa enggak ya kalau udah digadaikan? Oh iya, yang pegadaian. Kalau menggadaikan berarti ya tadi kan kekurangan sebenarnya. Kekurangan, dia harus dibantu sebenarnya kekurangan. Ya karena orang yang menggadaikan itu ya pasti dia, ataupun ada nggak ceritanya orang yang menggadaikan itu karena lebih gitu kan. Ya kalau lebih gitu kan ya berarti lain cerita. Tapi rata-rata menggadaikan itu karena ya kekurangan gitu kan. Akhirnya digadaikan yang ada. Berarti itu tidak termasuk kepada apa namanya? yang disimpan karena kekurangan. Karena dalam hal gadai itu biasanya ketika apa? Ketika tidak terbayar itu kan menjadi apa? Milik hak itu kan. Ya. Dalam fikih muzaroah itu biasanya gitu. Ya, menggadai sawah kan. Jadi memberikan sejumlah uang ketika tidak bisa dipulangkan, ya berarti barang tersebut menjadi milik yang memberikan uang gitu kan. Berarti secara ini sebenarnya secara perhitungannya itu bukan milik dia sebenarnya, karena dia kekurangan, karena udah diganti sama barang gadaiannya gitu kan. Ya, jadi berdasarkan disamakan dengan ketentuan itu, ya bukan termasuk kepada harta yang disimpan dalam artian milik sendiri yang utuh. Ya kan ada barang yang disimpan milik sendiri yang utuh gitu kan. Nah itu kalau pegadaian berarti karena berkaitan dengan orang lain ya atau lembaga yang menggadaikan, karena biasanya ketika tidak ditebus tidak terbayar jadi hak milik itu, berarti secara perhitungannya bukan milik penuh punya dia gitu kan. Wallahu alam itu mungkin. Baik Ustadz, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara, Masya Allah. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan ya, Ustadz Taib. Seperti biasa cukup jelas, semoga juga jelas untuk ibu-ibu yang lainnya. Kalau memang ada pertanyaan lainnya, silakan bertanya di grup WhatsApp kami atau mungkin di Facebook ya. Ada juga IG-nya sekarang. Nanti insya Allah kita sampaikan kepada Pak Ustadz Taib sebagai pembina Majelis Pengajian Perancis. Baik Ustadz, sebelumnya mungkin saya kembalikan saja langsung kepada Teh Desi untuk meminta Ustadz Taib menutup kajian ini dengan doa. Mangga Teh Desi, akhir kata saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin bila saya memiliki banyak kesalahan. Mangga Teh Desi. Baik Teh Dini, terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhir kajian ini untuk Pak Ustadz silakan untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih Teh Desi, Teh Dini sama semuanya, Mbak Berta yang sudah menampilkan petainya tadi ya. Masih ngiler kayaknya. Baik, semuanya terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya di hari ini bisa sama-sama mudah-mudahan bersamaan dengan kumpulnya kita karena kita mengkaji kebaikan ya sebagaimana janjinya Allah lewat Rasulnya, nazat alimus sakinah, semuanya mendapatkan ketenangan. Ya kita tenang, damai, juga mendapatkan manfaat keberkahan, juga mendapatkan pahala tentunya dari Allah SWT. Karena semata-mata teteh-teteh ibu-ibu semuanya gabung ya rasakan selama 1 jam ataupun berapa menit ini 1 jam lebih itu kan meninggalkan aktivitas yang lain ya tentunya kita berharap ini menjadi kebaikan dan nanti di akhirat bisa kita terima pahala kebaikannya, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa tadi, kita senantiasa saling mendoakan mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan hidayah dan taufik, juga kita senantiasa sehat walafiat, karena dengan sehat kita bisa beribadah tentunya lebih nikmat gitu kan. Kemudian juga siapapun saudara, tetangga, kerabat kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan,
bisa bersabar itu menjadi kebaikan. Juga siapapun tetangga, saudara, orang tua, ataupun kerabat kita yang sudah meninggal, Allah memberikan rahmatnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma tawwil wa barik umurana ya Rabb. Berkahilah, panjangkanlah usia kami semua ya Allah. Wasahi azadana, sehatkanlah jasad kami semua. Wa nawwir qulubana, berilah hidayah, berilah cahaya kepada qalbu kami semua. Wa tabbit imanana, kuatkanlah, tetapkanlah keimanan kami semua. Wa ahsin akhlaqana, perbaikilah akhlak kami semua ya Allah. Wa ilal khairi qaribna wa anishan ba'id. Mudahkanlah kami berbuat kebaikan, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dan wa ba'id anishan dinna. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai musibah, malapetaka, jauhkan kami dari berbagai dosa, terutama dosa besar ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Wa ilal khairi qaribna wa anishan ba'idna waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhir. Ya Allah, apapun kebutuhan, keinginan kami untuk agama, untuk dunia dan akhirat, Engkau mudahkan ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Aep Teh Dini. Mari kita tutup acara kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Teh Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih.